Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu, semoga kita semuanya dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ini kita laksanakan ikhlas mata-mata karena Allah. Apabila itu yang kita niatkan dan itu yang kita tujukan, insya Allah ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena salah satu sebab ilmu itu bermanfaat adalah ikhlas ketika mencarinya. Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu ini bermanfaat adalah kelurusan niat ketika mencarinya. Oleh karena itu, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Kitabul Ilm menyebutkan apabila niat ini tidak ingin terkontaminasi dengan niat-niat yang lain, maka hendaknya para thalabul ilm menempatkan niatnya itu di beberapa bagian. Jadi niatnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, niatkan thalabul ilmu itu dalam rangka liraf'il jahl. Niatkan mencari ilmu itu dalam rangka liraf'il jahl, untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita sendiri. Nah, poin pertama ini sangat penting ya ikhwah. Sebab tidak sedikit orang yang mencari ilmu itu untuk mendebat orang lain. Tidak sedikit nanya ke ustaz dalilnya tentang ini untuk debat orang lain. Itu berpuluh-puluh dan beribu-ribu kita temukan. Kalau sudah niatnya seperti ini, mustahil ilmu itu bermanfaat. Makanya tidak heran kalau sekarang ini banyak orang punya ilmu tapi keras hatinya. Tidak usah heran, karena faktornya udah salah. Sebab ilmu itu kan melembutkan hati, ikhwatul iman. Ya, nanti akan kita sebutkan di pembahasan al-mabhath tsalits, pada pembahasan yang ketiga. Makanya nggak usah heran kalau sekarang orang banyak ilmu, banyak dalil,
bukan kelembutan, bukan kesopanan yang dia miliki, tapi justru sebaliknya, nggak punya akhlak, nggak punya adab, takabur, meremehkan orang. Itu tanda-tanda kegagalan ilmu dalam dirinya. Coba antum lihat, ada nggak para sahabat lebih tinggi ketakwaannya kemudian lebih sombong? Ada nggak? Coba antum sebutkan sahabat siapa? Hah? Nggak ada. Kalangan para tabiin semakin dalam ketakwaannya, semakin tinggi ilmunya, semakin ngapain? Hah? Semakin menyembunyikan diri, semakin hati-hati mereka. Sekarang banyak dalil, semakin berani berfatwa. Makanya bukti ketika ada ikhtilaf asatid, ya, terjadinya perbedaan pendapat antar asatid, yang debat siapanya? Hah? Ustadznya atau pengikutnya? Pengikutnya. Kenapa? Karena pengikutnya ini sudah di atas syekh. Nggak tahu syekh siapa ini. Saya puji mungkin. Aneh, makanya aneh. Dipadukan kisah-kisah salaful ummah, nggak ada yang sifatnya seperti itu. Nggak ada seperti. Makanya heran kita. Orang semakin banyak ilmu, semakin takwa itu semakin hati-hati, semakin tawadhu hati. Coba antum baca kisahnya sahabat-sahabat yang paling bertakwa siapa? Coba lihat, semakin menjaga lisan, semakin tawadhu, semakin rendah hati, semakin berakhlak, bukan semakin meremehkan orang lain. Ya, nah itu makanya niatkan mencari ilmu itu dalam rangka apa? Liraf'il jahl, untuk menghilangkan kebodohan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau bahwa thalabul ilm, niatkan mencari ilmu itu adalah dalam rangka liiqamatis syariah, untuk menegakkan syariat dalam kehidupannya ini. Jadi saya mencari ilmu itu tujuannya apa? Supaya saya bisa menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan, supaya saya bisa menjalankan syariat Allah dalam rumah tangga. Ini niatnya, makanya lurus. Makanya mereka orang-orang alim, semakin alim mereka, semakin soleh perbuatan, semakin indah akhlak tutur katanya. Ya. Jadi cobalah kita di sela-sela kita mempelajari dalil-dalil, jangan tinggalkan mempelajari akhlaknya para salaf. Makanya ada kitab apa? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana posisi kita dibandingkan akhlaknya para salaf? Nggak ketemu ya, Masya Allah, jauh. Ya, jauh itu. Demi Allah itu. Ya. Makanya pelajari itu akhlak, kitab itu sangat bagus. Sangat bagaimana para takwanya para salaf, bagaimana tawaduknya para salaf, bagaimana akhlaknya para salaf. Baca. Karena kita sudah kadung apa? Mendeklarasikan diri sebagai pengikut, mengikuti manhaj salaf. Yang kita ikuti apanya kira-kira? Ini harus dijelaskan jelas gitu. Bukan secara masalah hukum-hukum saja, akhlak, tingkah laku mereka, sifat-sifat mereka, persaudaraan mereka antar kaum muslimin. Itu kita baca. Bagaimana orang sahabat Ansor dengan Muhajir, bagaimana persaudaraan mereka. Kita nggak kebagian tempat di sini. Kita sedikit masalah sudah tahdzir, hajar. Jadi mudah sekali gitu, Masya Allah. Nah, sifat-sifat seperti itu salaf yang mana yang mengajarkan demikian? Berbeda sedikit hajar, berbeda sedikit tahdzir. Itu akhlaknya salaf yang mana? Pelajari yang utuh. Condong kepada seorang ustadz itu manusiawi. Ya, condong kepada metode ustadz ini itu manusiawi. Tapi ustadz bukan patokan untuk jadikan ittiba.
Ya, makanya bagaimana perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang dinukil dalam kitab Situd Duror. Barang siapa yang ingin mengikuti sebuah jejak, ya, mangkana apa itu istidlalnya. Jadi barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang yang masih hidup ini, yakni ulama zaman sekarang ini, itu la yu'tamanu 'alal fitnah, tidak terjamin selamat daripada fitnah. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang yang sudah mati itu? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil itu kata sahabat iman, barang siapa yang mengikuti suatu jejak, maka ikutilah jejaknya para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa orang yang masih hidup ini belum selamat daripada fitnah, tidak terjamin daripada fitnah. Sahabat yang sudah meninggal sudah terjamin. Allah yang jamin, Rasul yang jamin. Ya, Rasul yang menjamin. Nah, makanya luruskan niat kita. Itu yang kedua, liiqamatis syariah. Kemudian yang ketiga, ya, jadi kita nanti sibuk, aku sudah menerapkan syariat ini dalam rumahku enggak? Istriku sudah mencintai Quran enggak? Keluargaku, bapak ibuku. Akhirnya kita sibuk dengan siapa? Sibuk mikirkan siapa? Kepada diri kita dan keluarga kita, masing-masing punya tugas itu. Ya, berapa banyak kita membanggakan diri rumah kita bobrok? Berapa banyak kasus-kasus seperti itu? Karena kita tidak sibuk untuk memikirkan diri kita dan keluarga kita. Kita disibukkan meneropong kesalahan dan kekurangan orang lain. Dan itu sangat tidak bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, hendaklah diniatkan mencari ilmu itu litahsinil musi, untuk memperbaiki kekeliruan orang-orang di sekitar kita. Kalau memang ada seseorang yang melakukan ibadah dianggap keliru, nasihati. Ya, karena yang namanya manusia itu walaupun udah ngajinya sama, ya, keliru itu kita itu manusiawi. Kita bukan malaikat. Dan kekeliruan orang lain itu ujian bagi kita. Perhatikan. Kekeliruan orang lain itu ujian bagi kita. Bagaimana sikap orang alim menghadapi kekeliruan orang lain? Itu kita diuji dengan kekeliruan orang lain itu. Ya. Dan itu bisa kita simak bagaimana para sahabat mensikapi kesalahan. Seperti sahabat Abu Hurairah, gurunya hadis, diingatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri. Ya. Diingatkan oleh sahabat Sa'id, enggak berkelas. Lebih tinggi siapa ilmunya? Tapi Abu Hurairah menerima. Kenapa? Memang pendapatnya Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri benar. Betul. Dan niatnya bukan untuk menang-menangan, bukan untuk meremehkan, betul-betul ingin mencapai supaya kita sama-sama di atas jalan Allah. Makanya kalau mengingatkan itu atas dasar cinta, itu rasanya beda dengan mengingatkan karena faktor benci. Biasanya kalau kita nasihati orang itu faktornya apa? Ingin sekali orang itu berada di atas keselamatan atau apa coba? Jadi berangkatnya udah beda. Itu yang ketiga, untuk memperbaiki kekeliruan dan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keempat, kata Syekh Utsaimin, niatkan mencari ilmu itu ya, dalam rangka lidaf'i, untuk menolak, untuk membela, ya, syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, anil inhiraf, dari orang-orang yang menyeleweng, dari orang-orang yang
menyeleweng, untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang kelima, niatkan mencari ilmu itu dalam rangka lillahi azza wa jal, untuk menunaikan kewajiban atas dasar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nanti bisa antum temukan di dalam Kitabul Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Ikhwatul iman, kita melanjutkan pembahasan kitab Muqawwimat Da'iyah An-Naji Ilallah Azza wa Jalla sampai pada al-mabhath ats-tsalits, al-amal bil ilmi, yaitu pembahasan yang ketiga dari bab ilmu nafi', ya. Jadi pembahasan yang ketiga itu membicarakan tentang beramal dengan ilmu, dan itu kemarin sebagian sudah kita terangkan. Nah, kemudian di sini kita sebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Kitabul Ilm. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah menjelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minna. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, ya'lamuhu, yang dia telah mengetahuinya, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau menjelaskan, tidak mau menerangkan kebutuhan umat yang membutuhkan sebuah ilmu ini, maka uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, maka akan dikalungkan padanya pada kiamat sebuah kalung yang terbuat dari neraka. Na'udzubillah minasyaitonir. Ini ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, sehingga tidak ada celaan yang terbesar, ya, ancaman yang paling keras kepada para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah yang terdapat pada ayat 159 dan juga ayat 174. Surat Al-Baqarah ayat 159 dan 174. Coba kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah apa yang Allah jelaskan kepada manusia di dalam kitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan semua yang bisa melaknat mereka semuanya. Masya Allah. Malaikat melaknat mereka, makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi ikut melaknat mereka. Disebutkan di dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman Al-Manan oleh Syekh Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan ini sama dengan hadis tentang barang siapa yang mencari ilmu dan menjelaskan ilmu, maka malaikat akan bersolat kepadanya.
ya, dan seluruh makhluk-makhluk yang di bumi ikut bersolawat dan beristighfar kepadanya. Ini balasan bagi orang-orang yang thalabul ilm dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Nah, sebaliknya bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka seluruh makhluk-makhluk yang bersolawat itu berubah memberikan apa? Laknat kepada mereka semua. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kemudian di dalam ayat 174, ya, hampir sama di situ. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada Alkitab ini, dan mereka menjual kitab itu dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Mereka tidaklah memakan dalam perut mereka kecuali neraka yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Dan Allah tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak mensucikan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini itu merupakan ancaman keras kepada orang-orang alim yang menyembunyikan ilmunya. Ya, jadi tidak ada ancaman yang paling keras kecuali ayat ini. Jadi ayat ini cemoohan, ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang alim, bagi para ulama yang menyembunyikan ilmu, sehingga Allah melipat gandakan azabnya kepada mereka. Kenapa? Pertama, karena menyembunyikan ilmu ini merupakan bagian dari al-kabair. Apa? Termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Sangat besar dosanya. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Nasir Az-Sa'di di dalam tafsirnya. Allah bertujuan menurunkan Alkitab. Ya, Allah bertujuan menurunkan kitab itu adalah supaya kitab itu nyampe kepada manusia. Ya, sehingga dengan kitab itu, dengan ilmu yang diambil dari kitab itu, manusia mendapatkan penjelasan. Sehingga manusia dengan adanya ilmu itu mendapatkan penjelasan, mendapatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan itulah manusia terbebas daripada penyimpangan dan kesesatan. Ini tujuannya. Sehingga ini tujuan yang besar. Al-Quran diturunkan, kitab diturunkan, Nabi diutus untuk menyampaikan ilmu ini, supaya ilmu itu sampai kepada hati manusia, sehingga memberi manfaat kepada jiwa manusia, memberikan cahaya kepada hati manusia, dan memberikan kehidupan bagi manusia. Nah, karena ilmu tidak disampaikan, maka umat tetap dalam kebodohan dan kejahilan. Dan ini tanggung jawabnya para ulama tadi. Dia telah menghalang-halangi ilmu masuk ke dalam hati manusia. Ya, dia menjadi sebab umat ini tersesat. Padahal Allah menginginkan umat ini selamat. Karena ulah ulama-ulama ini, orang-orang alim yang menyembunyikan ilmu, umat tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan itu kemarahan Allah yang sangat besar. Karena Allah menginginkan umat ini selamat, menginginkan umat ini mendapatkan hidayah. Tetapi karena ulahnya ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab ini, ilmu tidak sampai kepada umat. Dosa besar tidak karu-karuan itu. Makanya di sini diancam dengan apa? Adab yang berlapis, adab yang berlipat ganda. Masya Allah. Na'udzubillah min syarr. Dan ini dosa yang sangat besar sekali. Nah, kemudian
Fatabayyana bidzalika wa ghari anna al-ilm an-nafi' alladhi wa ahadul arkanul hikmah la yakunu lamma al-amali bih. Maka sudah sangat jelas bidzalika, dari perkara inilah, bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu rukun hikmah. Salah satu rukun hikmah. Yang hikmah itu tidak akan terwujud illa ma'al amalu bi, kecuali dengan mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Oleh karena itu waqala Sufyan, yang dimaksud Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah ibnu Abi Imran, fil amali bil ilmi wal khirs alaihi, di dalam nasihatnya tentang amal harus dengan ilmu dan wajib seorang mukmin itu rakus kepada ilmu. Masya Allah, rakus kepada ilmu. Apa kata beliau? Ajhalun nas, orang yang paling bodoh, sebodoh-bodoh manusia. Man taraka ma ya'lam, orang yang meninggalkan apa yang dia ketahui. Maksudnya meninggalkan itu apa? Tidak mengamalkan apa yang diketahui. Kenapa? Mengetahui sebuah ilmu itu pintu kebaikan dan pintu surga. Orang yang mengetahui sebuah amal itu sebenarnya Allah sudah memberikan peluang jalan menuju surga. Makanya kenapa dikatakan al-ilmu abwabul khair. Ilmu itu merupakan pintu-pintu segala bentuk kebaikan. Nah, dengan ilmu itulah maka kita terbuka tentang banyaknya kebaikan itu. Betul nggak ya? Coba dulu sebelum kita ngaji sunnah, ayo ilmu agama yang kita ketahui apa coba? Hah? Saya itu ikut taklim dulu, pernah di Al-Islam, namanya Al-Islam, sama Ustaz Abu Jibrin itu sekitar 13 tahun. Sama Ustaz Abu Jibrin 13 tahun loh. Jadi cukup apa? Cukup lumayan. Jadi Al-Islam itu manhajnya itu seperti LDII. Ada bayatnya, ada amirnya gitu. Kalau di Jawa Timur ini pusatnya di daerah Balongbendo, di mana? Krian ke barat itu nanti ada pondok besar di sana. Itu Al-Islam. Dulu saya di sana. Ya, kajiannya di Krian dulu. Nah, itu ngajinya nggak pakai kitab-kitab begini, dan nggak pakai tafsir, jarang pakai tafsir, nggak ada pakai sarah. Jadi nggak ngerti sama sekali tentang selama 13 tahun. Begitu kenal sunnah tuh, masya Allah, semua dibahas. Niat apa itu niat, bab apa itu bab, ikhlas apa itu ikhlas, hijrah apa itu hijrah. Dijelaskan panjang lebar di sana. Baru melek yang namanya ilmu. Masya Allah. Nah, begitu kita punya ilmu tentang suatu amal, itu peluang. Yang orang jahil nggak ngerti, yang orang awam nggak ngerti tentang ilmu itu. Yang tahu siapa? Yang punya ilmu tetapi nggak diamalkan. Lalu apa bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Faham ini? Jadi ibarat kalau kita itu punya ilmu tentang suatu amal, dan punya potensi untuk mengamalkan, lalu tidak kita amalkan, itu seperti kalau kita main sepak bola, bola sudah ada di depan gawang, kiper nggak ada, tapi nggak gol gitu loh. Itu kalau kita melihat begitu, kira-kira diapain enaknya? Sawat sandal. Coba di depan gawang sudah. Artinya itu potensi. Iya kan? Kita sudah tahu ilmunya, potensi ada, kesempatan ada, nggak diamalkan. Coba tuh bayangkan. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang nggak punya ilmu? Mana perbedaannya? Disitulah perbedaannya. Ilmu nafi dan tidak itu di situ letaknya. Ya.
Makanya yang dibutuhkan dalam sunnah ini bukan cuma fisik, tapi kejujuran. Kejujuran. Nggak jujur nggak bermanfaat. Dan tidak diakui di atas kesolihan. Walaupun secara fisik solih. Tidak jujur, tidak diakui kesolihannya. Maka camkan baik-baik ini. Camkan baik-baik. Nah, jadi katakan oleh beliau, ajahalun nas, sebut orang yang paling bodoh. Ini kata siapa tadi? Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dia ketahui. Wa a'lamun nas, dan orang yang paling berilmu, man amila bima ya'lam, orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa afdalun nas, dan manusia yang paling utama di mata Allah, akhsya'uhum lillah, orang yang paling tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seutama-utama manusia. Orang yang paling tawadhu kepada Allah. Jadi wa akhsya'uhum, orang yang paling khusyuk. Yang paling khusyuk itu yang paling tawadhu, rendah hati. Makanya di dalam surat Al-Ghasyiyah gimana? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian wujuhu yauma idzin, apa arti khusyuk di situ? Tertunduk dan terhina. Tertunduk dan terhina. Itu khusyuk. Nah, orang yang paling khusyuk itu orang yang paling tahu posisinya sebagai hamba. Ya. Orang yang paling khusyuk adalah orang yang paling tahu dirinya sebagai seorang hamba. Itu. Makanya kalau antum baca kitab Surun min Hayatit Tabi'in, sudah punya belum? Dalam Surun min Hayatit Tabi'in, gambaran hidup, potret kehidupan para tabi'in. Kalau bahasa Indonesianya itu mereka adalah para tabi'in. Coba antum baca di situ. Bagaimana akhlaknya para tabi'in itu, masya Allah. Bener. Mungkin kekerasan hati kita ini kurang memiliki keteladanan kepada generasi-generasi yang mulia ini. Kurang meneladani. Ya. Kurang meneladani. Baik. Nah, jadi pernyataan Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini menjelaskan surat 35 ayat 28. Coba kita buka di sana. Surat Fatir, ya. Surat Fatir. Ayat 28. Minta tolong diterjemahkan nanti, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ada terjemah? Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Di situ disebutkan, sungguh orang yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, laisal alim, bukanlah orang yang alim, yang berilmu itu bi kathratil hadits, dengan banyak bicara, pintar ceramah atau pandai berkomentar tentang sebuah ilmu. Laisal alim bi kathratil hadits,
Walakinal alim, kata beliau, akan tetapi orang alim itu adalah bikathratil khasyah, orang yang paling banyak dan paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau antum baca dinukil dalam kitabnya Ustadz Yazid itu tentang menuntut ilmu jalan menuju, itu diriwayatkan oleh para ketawaduannya para sahabat. Jadi kalau di situ ada kumpul beberapa sahabat, terus ada orang bertanya, itu sahabat-sahabat yang lain itu berharap orang lain yang menjawabnya, orang yang lain menjelaskan. Masya Allah. Itu saking apanya? Saking tawadunya kepada orang-orang alim yang lain. Begitu. Lalu kita itu ada di grup itu, di grup di situ ada ustadz. Terus ada khilaf, perang, ustadz di situ loh. Debat dalil plang. Itu kalau saya gambarkan, ini kita ngumpul terus ada perbedaan pendapat ustadz ada di situ. Terus kita perang dalil gitu. Ini kalau antum lihat itu di majelis atau misal begitu, ini kira-kira gimana pendapat antum ini? Hah? Terus akhlaknya tolak, ustadznya ini Masya Allah dalil, yang satu dalil gitu, ustadznya total. Saya nggak bisa bayangkan itu. Ainal akhlak, mana akhlak antum ini? Coba antum, terus ustadz yang di grup itu antum anggap apa? Kok nggak komentar? Bukan berarti ustadznya bisu. Faham nggak ini? Jangan sampai terulang lagi begitu. Ini menunjukkan apa? Kegagalan kita belajar tentang akhlak. Ada ustadz di situ, ya biarkan ustadz nanti yang memberikan penjelasan. Masa kita nasihati ustadz dan ustadz suruh dengerin kita gitu? Satu perkara penting ya Pak, tolong dicamkan baik-baik. Ilmu yang kita pelajari dalam agama ini, yang belum kita ketahui itu jauh lebih banyak dari yang sudah. Itu tolong dicamkan baik-baik. Yang belum kita miliki itu jauh lebih banyak dari yang sudah. Itu pertama. Yang kedua, amal-amal ibadah yang belum kita lakukan dalam amal jauh lebih bertumpuk-tumpuk, belum kita amalkan dari yang sudah. Ini tolong dicamkan baik-baik. Kan pernah sudah saya sampaikan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Jadi bagi kita-kita yang mungkin sudah merasa punya nama, punya jamaah, kemudian merasa tinggi, coba camkan baik-baik pernyataan seorang tabi'in yang dinukil oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, mengomentari bagaimana membandingkan amal tabi dengan para sahabat. Apa kata beliau? Najtahidu fina kalla'ibi al-madha. Bersungguh-sungguhnya kami beribadah para tabi'in itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Udah jelas nih, jelas. Ya Allah. Ini tabi'in bukan kita apa ini? Taboan gitu. Apa sih amal yang paling utama yang sudah kita miliki ini? Birrul walidain, memuliakan tetangga, memuliakan orang fakir. Apa kira-kira yang paling menonjol amal kita apa? Coba cari, bandingkan dengan amalnya para sahabat. Tabi'in mengatakan bersungguh-sungguhnya kami dalam beribadah itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Terus kita di zaman sekarang, Masya Allah. Makanya tolong diperhatikan dua hal ini. Kalau ini kita pegang, insya Allah kita menjadi orang selamat. Tidak semua ilmu yang kita miliki menyelamatkan kita. Makanya ada kitab yang namanya disebut Min Afatil Ilm, di antara bencana-bencana yang ditimbulkan oleh ilmu. Oh, kok bisa? Iya, karena tidak benar pengamalannya ini. Hati-hati makanya. Ya, jadi jangan dikira kalau kita sudah hafal Quran, jangan. Lebih tinggi dari yang nggak hafal, jangan. Sekarang kalau antum tanya, tabi'in yang paling utama siapa? Hah? Wes punya ilmu apa? Tafsir? Punya catatan ilmu tafsir? Punya kitab hadis? Makanya tidak disebut Imam Uwais.
Ada menyebut Imam Uwais gitu. Lalu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan afdalut tabi'in ar-rajulu yuqalu Uwais? Apa kata Rasul? Seutama-utama tabi'in seorang laki-laki yang disebut Uwais. Dari apanya coba? Makanya coba sekarang dekatkan, rapatkan diri kita kepada dua hal yang harus kita pegang. Satu, ilmu yang belum kita miliki dalam agama jauh lebih banyak daripada yang sudah kita miliki. Yang kedua apa? Amal ibadah yang belum kita amalkan itu jauh lebih banyak dari yang sudah. Kalau ini kita pegang, insya Allah kita akan selamat nanti. Insya Allah kita jeda dulu, kita adzan, nanti kita lanjutkan tafsir surat apa tadi? Fusilat ayat pas surat Fusilat. Surat apa? Surat Fatir ayat 6. Silakan muadzinnya dulu. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar.
Satu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tafsir dari surat 35 ayat 28. Jadi pernyataan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan laisal alim bi katratil hadith. Ya. Jadi yang dikatakan orang alim itu bukan yang paling banyak omongnya, bukan pandai berceramah, bukan pandai berkomentar. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan laita bi katratil riwayah. Bukan yang paling hafal riwayat-riwayat. Tetapi walakinal alim, yang dikatakan alim bi katratil khasyah, dengan orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di situ dalam tafsir yang sama, yaitu tafsir Ibnu Katsir, qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Hayyan At-Taimi, dari Imam Abu Hayyan At-Taimi, an rajulin, dari seorang. Qala kana yuqal, dikatakan di sana al ulama thalathah. Ulama itu ada 3 macam. Ya, ulama itu ada 3 macam. Yang pertama adalah alimun billahi, alimun bi amrillah. Ya, yang pertama adalah orang yang mengenal Allah, mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang perkara-perkara Allah. Ini yang pertama. Nanti dijelaskan nanti apa maksudnya. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Itu yang pertama. Orang yang mengenal tentang Allah dan mengenal tentang perkara-perkaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang pertama. Kemudian ulama yang kedua, wa alimun billah laisa bi alimin bi amrillah. Yang kedua, alimun billahi laisa bi alimin bi amrillah, yaitu orang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal perkara-perkaranya Allah. Ini ulama yang kedua. Orang yang mengenal Allah dan tidak mengenal tentang perkara-perkaranya Allah. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah, orang yang mengenal perkara-perkaranya Allah, laisa bi alimin billah, tetapi tidak mengenal Allah. Yang ketiga, alimun bi amrillah, orang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal orang yang mengenal perkara-perkara Allah tetapi tidak mengenal Allah. Itu ulama yang ketiga. Nah, sekarang apa maksudnya? Maksudnya adalah yang pertama, yang dimaksud fal alimu billahi wa bi amrillah, orang yang mengenal Allah dan mengenal perkaranya Allah itu alladzi yakhshallahu ta'ala, yaitu orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi yang dimaksud mengenal Allah itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui al-hudud wal faraid. Dia mengetahui tentang batas-batas agama dan kewajiban-kewajiban agama. Ini ulama yang saleh, ini ulama yang selamat. Ya, jadi mengenal Allah, dia orang takut kepada Allah karena dia kenal. Coba kalau dia disebut mengenal Allah itu, pengenalan itu dalam hal apa kira-kira? Apa? Nama-nama dan sifat, dan itu nanti dijelaskan panjang lebar dan sangat dalam oleh Syekh
Abdul Razak di dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna. Dalam sekali kitabnya itu. Sebab dengan ma'rifatullah mengenal Allah, mengenal apanya? Sifat itu memiliki daya pengaruh yang sangat besar sekali kepada jiwa manusia. Mengenal. Coba kalau antum mengenal sosok orang, ada reaksi nggak? Ada reaksi, ada pengaruh nggak? Pengaruh besar. Ya, seperti orang meyakini tentang sifat Allah, bahwa Allah itu adalah firman-firmannya adalah benar, dan perkataan Allah tidak ada yang bohong. Janji Allah tidak akan ada yang pernah dikhianati. Yakin dengan janji Allah menjadikan orang tidak karu-karuan pengaruhnya. Sakit dia nggak merasa sakit, dia akan tertawa, dia akan bahagia dengan sakitnya. Itu kalau orang sudah mengenal Allah. Itu saya mengenal. Makanya kalau sudah ngaji akidah, sakit kok sih ngamu aneh, sambatan di sini, itu belum mengenal Allah dengan baik. Belum mengenal dengan baik. Kemudian kalau kita mengenal tentang Allah itu alim, Allah maha mengetahui, itu melahirkan sifat jujur dan sifat amanah. Sifat jujur dan sifat amanah. Maka orang yang tidak jujur dan tidak amanah, dia belum mengenal Allah. Walaupun kitab tauhid sudah dikantonginya, dia belum mengenal Allah. Nanti ada penjelasan sendiri. Udah ya. Jadi yang pertama yang dimaksud mengenal Allah dan mengenal perkara-perkara Allah itu adalah apa? Orang yang punya rasa takut kepada Allah dan mengetahui tentang apa? Batas-batas agama dan kewajiban-kewajiban agama. Artinya dia tunaikan kewajiban-kewajiban itu dan dia cegah batas-batasnya. Itu yang pertama. Ini orang alim yang saleh, ulama yang jujur. Yang kedua, yang dimaksud fal alimu billahi laisa bi'alimin bi amrillah, yaitu orang yang mengenal Allah tetapi tidak mengenal perkara-perkaranya Allah adalah alladzi yakhshallah, orang yang punya rasa takut kepada Allah, wala ya'lamul hudud wal faraid, tetapi nggak kenal yang namanya batas-batas dan tidak kenal yang namanya kewajiban-kewajiban. Nah, ini biasanya orang-orang awam. Takutnya kepada Allah tinggi sekali. Coba kalau kita ke kampung, kamu ada yang menjaga sholat 5 waktunya dengan baik dan tidak mau ketinggalan sholat jamaah, infak dia tunaikan, ya. Jadi pendekatan kepadanya cuma ilmu-ilmu tentang batas-batas nggak ngerti, ilmu kewajiban-kewajiban ini nggak banyak yang dia ketahui. Nah ini bahaya gitu. Sehingga poin yang kedua ini nanti bisa jadi orang tersebut melakukan amal-amal yang tidak. Kenapa? Dia takut kepada Allah, dia cinta kepada, seperti orang cinta kepada ulama. Kalah tuh, kalah. Ana itu pernah punya teman dari apa namanya, kalau bahasa kita kan teman sebelah. Apa teman sebelah? Semongko wungkul. Apa semongko wungkul? Bunder hijau. Saya bertamu akrab dengan saya itu. Yang namanya santrinya itu Pak, Masya Allah. Jadi begitu masuk ruangan Ustadz ini, itu jalan itu pakai lututnya Pak. Lutut kayak ketoprak itu. Tanya, Ustadz ngapain? Tidak apa-apa Ustadz, biar punya adab dengan ulama. Masya Allah. Balik ke sana nggak berani mengingat apa namanya, nyingkur nggak. Jadi pelakunya juga mundur. Kita bilang, ojo berlebih-lebihannya ini. Enggak, biar ngerti adab. Kalau enggak nanti kurang ajar. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Dan kalau saya pernah ngaji di Malang tahun berapa? Masih bujang. Saya dipanggil Gus di sana. Gus gitu. Yang namanya cium tangan itu wolak-walian. Enggak situ, enggak pak, Masya Allah. Bahkan ada yang jilat itu, Masya Allah. Dijilat itu, ya Allah.
Sampai saya guyoni meni mangani wa asin. Saking apanya ini? Tawaduknya, saking cintanya kepada Allah. Tapi kan nggak punya batasan-batasannya bagaimana. Kemudian kewajiban-kewajiban dalam agama kan kita lihat banyak. Dalam beribadah mereka semangat, tapi dalam sholat 5 waktu nggak dikerjakan. Iya atau tidak? Nah, inilah kelompok yang kedua. Yang ketiga, adapun fal alimu bi amrillah, yaitu orang yang alim kepada Allah, mengenal Allah, mengenal perkara-perkara Allah, tetapi tidak mengenal Allah. Ya, kelompok yang ketiga, ulamanya gimana tadi? Mengenal perkara-perkaranya Allah, tetapi tidak mengenal Allah. Maksudnya apa? Alladzi ya'lamul hudud, itu ulama yang mengetahui tentang batas-batas, ngerti kalau itu nggak boleh, ngerti kalau ini dilarang. Wal faraid, dan mereka faham tentang kewajiban-kewajiban. Wala yakhshallah azza wajal, tetapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Nah, ini ada kelompok yang ketiga ini. Ngerti dalil, ngerti hujah, ngerti Quran, ngerti tafsir, tetapi nggak punya rasa takut kepada Allah. Dan itu ada di sekitar kita hari ini. Nah, inilah tafsir di dalam surat apa tadi? Nah, surat Fatir ayat 28. Saya tambahkan satu nasihat lagi. Wa qala rahimahullah ta'ala, berkata pula Imam Sufyan yang sama, Sufyan ibnu Uyainah, maksudnya yuradu lil ilmi, yang dimaksud alim di situ, yuradu lil alim, yang dimaksud orang alim di sini itu ada al-hafidha wal amil wal istima wal insat wal nasr. Masya Allah. Yang dimaksud orang-orang yang berilmu benar, ilmu itu adalah al-hafidh, yang mau menjaganya, menghafal ilmu itu, wal amal, dan yang mengamalkan, wal istima, dan mendengarkan dengan baik. Kalau memang ada ilmu, walaupun orang yang nasihati lebih kecil dari beda, kita belum diuji begini loh kita. Nanti kalau antum, di antara antum ada jadi ustadz terkenal, sudah punya santri banyak, belum tentu antum siap menerima nasihat. Hati-hati, di sini ujiannya orang-orang alim itu. Ya, udah terkenal, sudah viral, sudah banyak santri, banyak kitab yang dimiliki, belum tentu siap mendengarkan nasihat. Makanya benar kata Imam Al-Ghazali, memberi nasihat itu mudah, yang sulit apa? Menerima. Orang yang biasa memberikan nasihat belum tentu suka diberi nasihat. Ini tolong bagi calon-calon ulama, ini barangkali nanti antum ditakdirkan jadi ulama, ini ulama dadaan. Kan ada di TV ulama dadaan. Ya Allah, hati-hati betul lah. Udah punya masa, punya jamaah, sudah dimuliakan, itu fitnahnya besar. Fitnahnya besar, tidak gampang itu. Nah, jadi yang dikatakan alim itu menjaga, beramal, mendengar, dan memperhatikan wan nasr, dan menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa qala sahabil jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu. Apa kata beliau? Belajarlah kalian, terus belajar. Fa idza alimtum, apabila kalian sudah mengetahui, fa'malu, amalkan. Dan mengamalkan ilmu itu tidak gampang, saya bilang.
Siapa di antara kita yang belum tahu artinya Al-Ma'un? Ada nggak? Yang belum hafal surat Al-Ma'un ada nggak? Hah? Ada nggak yang nggak hafal? Kita banyak yang hafal Al-Ma'un. Apa artinya? Sudah ngerti, sudah diamalkan? Memperhatikan tetangga kanan kiri, itu contoh kecil aja sederhana. Perhatian dengan tetangga, cinta dengan tetangga, dan berbuat baik kepada mereka, memberi makan kepada yang nggak punya makan, itu Al-Ma'un. Sudah kita hafal, sudah kita tahu artinya, belum tentu kita bisa mengamalkannya. Nah, makanya ini hasungan-hasungan ya, motivasi dari ulama-ulama kita. Di sini yang terakhir dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian apabila kalian sudah mendapatkan ilmu, maka amalkanlah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami'ul Bayan. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini masih banyak sebenarnya yang perlu saya sampaikan, tetapi waktunya sudah mencukupinya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besar. Insyaallah kajian yang akan datang, ini sudah masuk Ramadan nanti ya. Nah, masih libur kayaknya ya. Nanti kan Juni ketemunya gitu. Ya, insya Allah materi yang akan datang kita akan membahas pembahasan yang keempat, yaitu thariqut tahsilul ilm, jalan untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.